Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 11 Februari 2025. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saya menerima tamu di pastoran. Dan di pastoran saya itu memelihara anjing pudel kecil, mini pudel yang bernama Hazel. Anjing ini lucu sekali. Namun suatu kali umat yang datang bertamu ke pastoran, dia takut. Dia teriak-teriak, "Romo, Romo, Romo, tolong, tolong dong, tolong, tolong, anjingnya masukin ke kandang." Ih, jijai, jijai, saya jijai. Kata jijai artinya jijik. Secara etimologis kata jijik itu senada dengan kata najis dari kata Arab al-kadzarah yang berarti kotor dan dapat menyebabkan orang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Najis itu suka diistilahkan dengan sesuatu yang menjijikan atau kotoran. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang ketegangan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat. Mereka menyerang Yesus dan para muridnya ketika para murid sedang makan tanpa membasuh tangan, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Tentu adat istiadat orang Yahudi ini baik dengan alasan higienis demi kesehatan. Apalagi di zaman sekarang ya. Kalau tidak makan dengan cuci tangan terlebih dahulu, rasanya pasti ada sesuatu yang kurang. Selain itu, orang Yahudi juga punya tradisi-tradisi lain untuk membersihkan diri selepas pulang dari pasar sebelum makan. Dan ini juga baik. Lantas, mengapa ya kok Yesus mengkritik mereka dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, "Hai orang-orang munafik, benarlah
Apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang kamu, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang dikritik oleh Yesus adalah sikap hati mereka yang mengenakan adat istiadat, menjadikan adat istiadat sebagai topeng, sebagai alat untuk justru memalingkan diri dari Allah, dari kehendak Allah. Mereka lebih memilih untuk melakukan tradisi-tradisi, menghidupi ajaran-ajaran adat istiadat ketimbang mengikuti ajaran-ajaran yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan kepada mereka. Salah satu contohnya Yesus kutipkan kepada mereka, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyangmu. Perintah Allah yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu, hormatilah ayah ibumu. Namun mereka malah tidak menghormati ayah dan ibu dengan hanya pura-pura saja berlaku religius, padahal mereka adalah orang-orang yang munafik, melakukan hal-hal yang diperintahkan secara agama, melakukan olah kesalehan hanya untuk dilihat orang, dipuja dan dipuji. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, jijik, kenajisan, cemar, bukan karena orang makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, bukan. Atau bukan karena orang makan makanan tertentu maka dia menjadi cemar, menjadi najis dan jijik, bukan. Tetapi hati yang berpaling dari Allah itulah yang menajiskan, itulah yang mencemarkan kita. Ketika di dalam hati kita diliputi dengan segala kotoran, inilah sesuatu yang menjadikan kita najis, kita kotor, kita jijik di hadapan Tuhan. Semoga kita mau membersihkan diri kita, bukan yang luaran-luaran, bukan, tetapi membersihkan yang bagian dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, maka pikiran kita pun juga akan bersih. Dan kata-kata yang keluar dari mulut kita selalu kata-kata yang membawa berkat bagi yang lain. Tapi kalau hati ini diliputi dengan amarah, segala yang tidak baik, pikiran kita pun akan panas selalu. Hingga akhirnya kata-kata yang keluar dari mulut kita kerap adalah sumpah serapah, kata-kata yang menyakiti orang lain dan mengutuki orang lain. Semoga bukan itu yang kita buat, tetapi kita bersih hati kita sehingga apa yang kita lakukan juga adalah apa yang menjadi berkat bagi yang lain. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.